Mas Fauzan, buat Pak Riki juga mungkin boleh untuk on cam. Selamat pagi semuanya, biar kita saling mengenal gitu ya. Selamat datang di kelas Basic Single Line Diagram, di mana di Belajar Elektron itu kita merupakan platform education teknologi yang berfokus di eh, edukasi di bidang elektron. Nah, misi kami ini tuh adalah memberikan edukasi di bidang elektro yang komprehensif, mendorong inovasi, dan engineer yang unggul. Sebelumnya, perkenalkan saya Salma Matusyadia sebagai MC hari ini yang akan menemani kalian di kelas Basic Single Line Diagram dari awal hingga akhir. Nah, sebelum kita memulai acaranya, sebelumnya di sini saya mau membacakan dulu nih susunan acara dari kelas Basic Single Line Diagram ini tuh yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian ada sesi pematerian, lalu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada kuis dan juga link absen mungkin yang harus teman-teman isi. Nah, bagi teman-teman, nih saya mau ingetin lagi buat on cam, pakai background Zoom yang sudah disediakan juga di grup yang sudah dikirimkan, biar kita bisa saling mengenal, biar kita bisa saling menjalin relasi juga. Nah, oke, mungkin di sini saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa materi untuk day kedua ini tuh tidak kalah seru dari day one kemarin, di mana kita akan menggunakan single line diagram, fungsi-fungsi komponen di SLD, cara membuat SLD, kemudian ada fungsi single line diagram dan sistem proteksi. Nah, pasti tentunya teman-teman semua di sini jadi ada Kak Ahmad yang dari Kementerian mungkin eh, boleh untuk itu sebentar. Nah, yang mungkin akan relate dengan materi hari ini ya tentang SLD dan juga pastinya tentunya teman-teman semua di sini udah gak sabar nih untuk apa ya untuk mempelajari mengenai SLD yang lebih lanjut gitu. Nah, mungkin di sini aku mau sapa dulu eh, pemateri hari ini yaitu ada Pak Riki. Halo Pak Riki. Halo pagi Mbak Salma. Pagi Pak, apa kabarnya nih? Pak Riki, Alhamdulillah kabar baik. Suara Alhamdulillah. saya jelas ya? Jelas-jelas Pak, Alhamdulillah kabar baik ya. Mungkin di sini teman-teman semua udah gak sabar ya untuk mendengarkan pematerian hari ini. Karena mungkin di day 2, day terakhir akan lebih kompleks pemateriannya, akan lebih seru pemateriannya. Kita teman-teman semua bisa untuk mendengarkan dengan seksama pematerian hari ini. Oke, mungkin dari Pak Riki sudah siap ya Pak untuk memberikan pematerian untuk hari ini. Iya, siap, siap. Oke, dan teman-teman semua juga udah siap mungkin ya. Oke, mungkin untuk waktu dan layar saya persilakan Pak Riki. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salma atas waktu dan kesempatan kepada saya yang diberikan sehingga bisa presentasi menyampaikan materi terkait dengan basic single line diagram pada sesi yang kedua ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang telah menghadiri training yang kedua yang diselenggarakan oleh Belajar Elektro. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan pada materi pagi hari ini bisa diserap dan bisa diaplikasikan di lain waktu kesempatan untuk tugas akhir atau kerja. Nah, untuk sesi training yang kedua ini sebetulnya lebih ke penerapan dari materi yang pertama disampaikan, kira-kira teman ini apa yang masih belum dipahami dan apa yang sudah dipahami nanti bisa disampaikan saja. Tadi sempat diinfo oleh Mbak Sama ditanya ya salah satu pesan bahwa ada yang mahasiswa gitu. Jadi apabila bahan paparan yang disampaikan ini mungkin belum didapatkan atau pertama kali dilihat gitu, ditanyakan secara langsung di kolom chat ataupun open mic ya gitu.
Jadi yang kita bahas yaitu terkait apa itu kegunaan dari single line diagram. Pada pertemuan pertama kemarin sebetulnya sudah di-mention ya dan disampaikan sekilas terkait dengan fungsi, manfaat, dan single line diagram itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fungsi komponen-komponennya, kemudian cara membuat single line diagram dan fungsi single line diagram, dan juga sistem proteksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat atau kegunaan dari suatu single line diagram. Jadi, diagram ini adalah suatu gambaran di sistem ketenaga listrikan, baik di industri PLN atau industri pabrik, yang pada pertemuan pertama sudah saya bagikan ya dan sudah saya infokan terkait dengan single line diagram yang ada di bermacam industri seperti di pabrik, PLN, kemudian di oil and gas, industri mining. Jadi harapannya teman-teman ini bisa mendapatkan gambaran dan perbedaan simbol-simbol serta level tegangan yang digunakan. Dan mungkin ada beberapa equipment ya di oil and gas itu yang memang menggunakan sistem frekuensi 60 Hz sesuai dengan sistem di Amerika ya yang masih menggunakan sistem sana. Sedangkan sistem yang ada di Indonesia ini 50 Hz seperti itu. Sebagai contoh kemarin yang miliknya PHR ya Pertamina Hulu Rokan di Riau itu ada salah satu ex Chevron kalau ini masih menggunakan sistem 60 Hz, jadi perlu ada converter ya dari 60 ke 50 Hz untuk bisa diintegrasikan dengan sistem kelistrikan PLN. Lagi ke penggunaan single line diagram, jadi secara benefit tentunya kita bisa mengidentifikasi ya terkait dengan troubleshoot, ataupun juga kita memahami bagaimana pola koordinasi proteksi yang ada di suatu sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih ke pemberian garansi terhadap keamanan personel. Hal ini bisa dilihat terkait dengan apa saja yang ada di single line diagram. Sebagai contoh mungkin ada single line diagram yang terhubung dari 500 ke 150 kV untuk penggunaan trafo hibrid. Adanya single line diagram tersebut tentunya kita bisa lebih memahami dan menganalisis faktor safety pada saat kita masuk ke lapangan. Sebagai contoh, ada 500 dan 150 kafe itu yang satu area yang berdekatan seperti itu. Sehingga dalam analisis faktor safety ini bisa diaplikasikan atau diterapkan. Kemudian juga fungsi single diagram ini tentunya memenuhi terkait dengan persyaratan dan standar ya. Jadi eh, yang dimaksud dengan persyaratan regulasi dan standar eh, penggambaran, kemudian icon yang digunakan, informasi yang disajikan, dan tentunya beberapa eh, standar yang lain yang memenuhi nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian juga untuk memastikan keamanan selama melakukan fasilitas pemeliharaan dan operasi. Ya, ini tentunya lebih keunggulan yang dipastikan dalam memastikan faktor safety tersebut. Nah, ini saya dapatkan kemarin di standar CSA Z462 ya, yaitu terkait dengan fungsinya kita melakukan update pada fungsi single line diagram. Jadi berdasarkan norma pada 425 adalah suatu proses dalam membangun ataupun memverifikasi terkait dengan kondisi kerja kelistrikan secara aman. Nah, ini tentunya adalah untuk menentukan semua kemungkinan resource dari sumber ketenaga listrikan dari spesifik peralatannya. Ini juga perlu dicek ya penerapan dan keterbaruan dari drawing, kemudian diagram, kemudian tagline identifikasi yang nantinya juga akan membantu dalam melakukan analisa, kajian ataupun eh, troubleshoot yang lainnya.
Kemudian yang selanjutnya di operation and maintenance. Jadi dari sisi operation maintenance ini untuk merencanakan ya terkait dengan prosedur logout takeout. Jadi logout ini biasanya berupa relay yang membantu untuk uh, mengisolir saat kita melakukan suatu injeksi peralatan yang mana peralatan relay itu terhubung ke equipment di switchyard. Nah, dengan adanya logout takeout ini, kita bisa melakukan injeksi relay dengan ke peralatan logout itu sendiri, sehingga seperti pengujian dummy tentunya merepresentasi dari peralatan, namun kita menggunakan software ya, software pengujian bisa Ponovo, bisa yang lainnya gitu. Kemudian yang diperlukan dalam prosedur logout relay yaitu untuk memastikan bahwa secara basic kelistrik peralatan dan sistem itu sesuai dengan dokumen termasuk up to date dokumen ataupun drawing seperti itu. Kemudian SLD ini juga membantu dalam memverifikasi interlock yang tidak memiliki hasil atau energis ya, sehingga perlu di energis saat kita melakukan pengecekan rangkaian yang telah dibuat sesuai dengan kondisi yang ada di aktualnya atau di setnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan interlock pada rangkaian ketenaga listrikan, pada fungsi single line diagram ini juga bisa untuk memastikan bahwa tidak ada di rangkaian ketenaga listrikan itu yang dapat menyebabkan re-energizing kembali gitu. Jadi re-energizing kembali ini adalah suatu hal atau sistem kelistrikan yang online atau sudah operasi namun ada pengolahan kembali karena terjadi interlock itu yang tidak sesuai dengan operasi normal. Kemudian penggunaan ini juga tadi yang memastikan kondisi sistem kelistrikan yang aman dan juga untuk memverifikasinya. Kemudian eh, yang selanjutnya yaitu terkait dengan power system study. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah familiar dengan beberapa software atau tool yang ada di power system study ya, seperti kita gunakan ETA, Thailand, kemudian PSSE ataupun PSJAD dan lain sebagainya. Dan beberapa software di Power System Study ini tentunya eh, sangat perlu adanya single line diagram ini. Pas single line diagram ini mungkin ketika kita menggambar itu hanya berangan aja gitu, karena kita tidak mengetahui itu sistem kelistrikan mana dan seperti apa seperti itu. Ya mungkin ini sudah banyak yang menggunakan untuk softwarenya nanti kita coba di demo ya sekilas terkait dengan bagaimana kita penggunaan software etap modeling single line diagram. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan single line diagram secara update ya yang dibutuhkan untuk melakukan studi power system. Yang pertama kita lihat dan kita review ya dalam melihat drawing adalah single line diagram, kemudian level hubung singkat. Nah, level hubung singkat ini biasanya tertulis ya di busbar pada masing-masing single line diagram tersebut seperti berapa besar rating ampere capacity, kemudian hubung singkatnya, sizing dari busbar tersebut, data-data hubung singkat yang didapatkan dari perhitungan pendekatan impedansi trafo. Nah, itu bisa juga dihitung untuk kita modeling sebagai ya. Kemudian untuk studi koordinasi proteksi. Nah, studi koordinasi proteksi ini banyak ya manfaatnya bisa digunakan di peralatan
ataupun di substation, kemudian di data center yang banyak ya biasanya untuk melihat kurva diskriminasi tadi yang kemarin saya tampilkan. Dan juga beberapa di industri semen, mining itu juga perlu koordinasi proteksi ini untuk memastikan bagaimana pola skema operasi dari sistem proteksi tersebut untuk memastikan keamanan, keandalan dari equipment yang ada di setting peralatan. Jadi salah satu goal di studi koordinasi proteksi ini tidak hanya melihat dari kurva grafik, tetapi juga mengekspor setting nilai OCR-nya yang ada di sana. Nantinya nilai setting OCR ini akan untuk di setting atau di input di relaynya. Kemudian macam-macam kok relay proteksi ini sangat bervariasi berdasarkan merek dan juga jenisnya seperti itu. Kemudian yang common digunakan ya seperti eh, solid state itu adalah setting dari nilai OCR-nya, kemudian ada proteksi thermal seperti itu. Kemudian ada proteksi motor. Kemudian yang selanjutnya adalah R-Flash Incident Energy. R-Flash ini juga sangat banyak digunakan terutama di beberapa peralatan kubikel ya atau switchgear. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa insiden energi yang bisa ditimbulkannya. Adalah luasan panel, kemudian berapa nilai koefisiennya, kemudian tipe pemasangan busbarnya apakah VCP atau HCP atau HCCP. Jadi VCP ini adalah vertical switch yang dipasang vertikal gini atau yang horizontal seperti itu. Kemudian load flow study. Jadi ini adalah common ya, walaupun mungkin ada beberapa studi lanjutan yang lainnya seperti Gaussian study dan lain sebagainya. Nah, namun biasanya basicnya dari sini seperti load flow. Kemudian kalau ada tambahan seperti transient study ini ada tambahan data lagi ya seperti data kemudian eh, data AVR, data governor dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bisa misalkan mau menambahkan PSS ya atau Power System Stability melakukan studi transient dan lain sebagainya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah familiar di software ETAP itu beberapa tools yang digunakan di sana eh, memang nggak semuanya ya, tapi sedikit banyak adalah digunakan untuk power system study. Kemudian informasi-informasi dalam single diagram bisa digunakan ini berdasarkan perbedaan dari tipe studi yang akan dilakukan seperti hubung singkat. Nah, hubung singkat ini biasanya digunakan untuk melihat nilai eh, Bistan Paul ya. Bistan Paul ini adalah suatu nilai hubung singkat yang digunakan untuk melihat nilai breaking capacity. Jadi pada saat kita melakukan simulasi hubung singkat, itu akan nilainya untuk three phase, kemudian one phase to ground atau eh, eh, one one line to ground ya, phase to ground seperti itu. Nah, itu adalah digunakan untuk level eh, three phase dan one piece to ground ya berapa nilainya kemudian kita bandingkan dengan nilai breaking capacity di peralatan circuit breaker apakah misalkan kita kan atau melihat ada penambahan baru atau pembuatan baru ya nilai hubung singkat yang kita lakukan simulasi tersebut masih dalam batasan area breaker tersebut atau sudah melebihi sehingga kita bisa melakukan evaluasi atau analisis adjustment jadi nilai hubung singkat yang diberikan atau di setting di nilai peralatan tersebut. Nah, secara common ya. Jadi biasanya di Jamali ini sekitar 35 sampai 60 hubung singkat ataupun kalau data center juga biasanya di angka 50 60 untuk yang main busbar tapi kalau yang sudah ke beban-beban itu sekitar 15 sampai 35 seperti itu. Tadi ya yang studi koordinasi proteksi juga sudah banyak disebutkan di sebelumnya. Jadi
Ya, tentunya kita melihat trip berdasarkan waktu ya, seberapa kemudian bagaimana pola operasinya, bagaimana sequence-nya, terus apa dampaknya. Nah, itu adalah yang digunakan untuk studi koordinasi proteksi. Kemudian insiden untuk mitigasi ini ya hazard, dan untuk memberikan label backout backout yang ada di panelnya itu sendiri. Jadi nanti akan tertampil awas berbahaya dengan insiden energi, kemudian jarak aman sekian. Seperti itu adalah output dari inflasi itu sendiri. Kemudian load flow. Nah, mungkin teman-teman apabila tertarik untuk simulasi studi power system ini, bagaimana kita mensimulasikan, nah itu nanti bisa juga diagendakan di sesi yang lain, belajar elektronik sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan update single line diagram. Jadi beberapa signifikan ya yang dapat berubah pada saat kita melakukan update single line diagram, seperti mungkin ada instalasi sistem yang baru atau modifikasi, bisa penambahan atau redundant, atau perubahan dari spek, atau mungkin ada MCP yang terbakar jadi diubah walaupun mungkin secara rating sama tapi merek berbeda, seperti itu. Itu juga bisa bantu atau memberikan informasi update walaupun yang tidak signifikan. Kemudian adanya sumber perubahan dari sumber atau utility ya, bisa mungkin ada genset bah atau yang sebelumnya tidak ada atau berganti dan lain sebagainya. Kemudian perubahan impedansi, konfigurasi atau beban, seperti itu. Bisa saja karena saat kita melakukan perencanaan di instalasi, kita sudah susun ya, kita sudah samakan untuk pembebanan A, B, C, D, E. Namun namun pada kenyataannya atau kondisi realnya, operasi, itu ada pembebanan yang eh, tidak seimbang karena mungkin ada fase A saja yang terlalu tinggi. Nah, itu biasanya disama atau diatur kembali untuk koneksinya bisa dihubungkan. Nah, pada saat itulah kita penting untuk mengupdate single line diagram pada saat pembuatan ASBUID atau setelah peralatan tersebut sudah dipasang dan dioperasikan, sehingga dengan adanya update itu kita akan mengetahui rekonfigurasi atau konfigurasi ulang dari suatu single line yang telah dipasang. Jadi ini beban ini, panel ini terhubung ke mana, dari mana, dan nantinya akan memudahkan berikut-berikutnya gitu. Jadi ada proyek ya di konsultan bersama PIC ini, itu ada permintaan untuk jasa validasi SLD dan survei di eh, pabrik sekarang, seperti itu. Karena mungkin isunya adalah ketika ada solar PV itu dapat menyebabkan trip. Nah, makanya perlu adanya post study ini untuk mengantisipasi bagaimana ketika suatu kelistrikan tersebut bebanannya 50%, bebanannya 20%. Karena pada saat informasi tersebut isunya adalah terjadi beban kecil sehingga terjadi atau gangguan, seperti itu. Padahal yang sebelumnya, sebelum ada pemasangan PLTS atap ini, tidak terjadi masalah atau trip tersebut. Nah, itu adalah sangat penting ya penggunaan update sehingga dan pemahaman kita untuk membaca suatu sistem kelistrikannya. Kemudian yang selanjutnya adanya perubahan setting proteksi atau peralatan proteksi. Jadi ini juga untuk memahami, untuk memodelkan ya. Eh, karena misalkan teman-teman nih sekarang bekerja di owner, bisa di PLN, bisa di mungkin yang lebih ini ya, kayak pabrik Toto ataupun Epson atau yang lain sebagainya. Hanya sekilas ya tadi. Tapi yang penting adalah di owner gitu. Nah, owner ini mungkin mau expand
penambahan kelistrikan atau owner ini mau ekspansi penambahan PLTS atap. Nah, tentunya teman-teman yang pasti dicari adalah mencari data single line diagram atau sistem kelistrikan yang ada di sana. Teman-teman modeling pembuatan di software. Kemudian misalkan ada tipe koneksi atau peralatan device yang berubah. Tentunya setting proteksi yang teman-teman berikan ini disesuaikan seperti itu. Dan apabila merek dan modelnya itu tidak sama pada permodel yang kita buat, bisa saja tidak match dengan yang mana untuk sistem proteksinya ini. Sehingga untuk peralatan LVCP ya, jadi peralatan LVCP itu biasanya ada eh, polanya berbeda-beda untuk level setting operasi. Seperti merek dari ini ya, ABB yang LSIG untuk LVCP berupa ACB ataupun MCCB itu eh, berbeda. Ada yang memang ini ya, settingnya itu 0,4, 0,6, 0,8 untuk di nah, padahal di realnya bisa sampai 0,1 seperti itu. Nah, itu adalah juga harus dipastikan untuk mengetahui bagaimana kondisi peralatan ataupun yang ada di sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menggambar single line diagram. Jadi secara ideal ya tentunya kita eh, eh, bisa dengan dua cara ya. Yang pertama adalah kita memang sudah ada bentuk gambaran seperti ini, kemudian kita membuat atau membuat di suatu software, atau kita belum gambaran sama sekali bentuk SLD-nya. Ketika itu belum ada gambaran sama sekali, maka kita harus mengidentifikasi demand and supply-nya. Kapasitas berapa eh, untuk keduanya masing-masing. Apakah supply and demand ini terjadi perbedaan atau udah oke nih, atau ternyata demand-nya lebih besar daripada, nah itu juga tidak sesuai gitu. Oke, yang selanjutnya kita bisa membuat desain project ya, seperti membuat project baru, dan mungkin kita tidak tidak memiliki perubahan yang bagus seperti itu. Kemudian jika SLD yang kita bikin, kita bisa memberikan sumber data yang terbaik atau sesuai dengan kondisi realnya. Kemudian ini adalah beberapa simbol single line diagram yang telah kemarin juga ya saya sebutkan gitu. Ini teman-teman juga bisa familiar dan bisa disebutkan ya penggunaannya, kemudian komponen-komponen fungsinya seperti apa. Kemudian yang terpenting adalah trafo motor ataupun beban seperti itu. Kemudian ini ada beberapa desain dalam single line diagram ya, ini seperti eh, eh, yang harus kita ingat ya, ada multikonduktor. Jadi biasanya di SLD itu ada keterangannya berapa konduktor yang digunakan, kemudian eh, memulai dari atas ke bawah, kemudian di bakal kelistrikannya seperti apa. Kemudian ini tidak mempresentasikan antara lokasi dan ukuran ya, kemarin sudah disampaikan. Eh, Kemudian untuk menghubungkan antara masing-masing komponen sesuai dengan SLD yang sudah kita buat. Kemudian ini ada equipment separasi ya, yang mengindikasikan suatu peralatan seperti itu. Kemudian untuk data equipment tambahan seperti penjelasan di samping ya, biasanya eh, seperti itu. Namun pada saat kita modeling di software ini sangat banyak ya. Nah, namun keunggulan dan kemudahan di etap ini kita bisa menggunakan beberapa data tipikal yang sudah disediakan.
Kemudian untuk informasi equipment dalam suatu sistem kelistrikan ya seperti eh, tegangan, kemudian rating arus, kemudian penaman peralatan, kemudian pace dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ini ya kabel sizing, kemudian berapa dia core-nya per kabel, kemudian panjangnya dan mungkin paralel kabel yang ada di sana peralatan. Seperti contoh untuk kabel seperti ini ada empat empat paralel. Ya. Empat paralel itu adalah empat tarikan, kemudian empat C ini adalah empat core-nya. Ini biasanya ada satu core, dua core, tiga core, sampai lima core. Kemudian ini adalah sizingnya biasanya berapa 200 mili, kemudian atau 500 milimeter dan lain sebagainya. Kemudian ini ada trafo, tipe trafo koneksi ya berupa KVA, tegangan, impedansi, dan lain sebagainya hingga menuju ke bawah untuk nomor-nomor untuk peralatan relay ya. Jadi nomor-nomor untuk peralatan relay ini yang akan nantinya digunakan dalam suatu single diagram tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah incoming, incoming dari tegangan ya. Jadi tegangan harus kita ketahui tegangan sumber itu berapa, kemudian tegangan di step down ataupun berapa. Jadi nanti dalam pembuatannya ini harus konsisten nilai tegangannya ya mulai dari output trafo sampai ke pembebanannya atau mungkin kalau ada double trafo berapa nilai step down dan setelah nanti kalau ada perbedaan dan tidak sesuai ini nanti saat kita running akan menyebabkan error di software etapnya atau inconsistent value seperti itu. Untuk ampere rating ini bisa kita juga kalkulasi dan juga bisa didapatkan dari peralatannya. Seperti biasanya tertampil di circuit breaker yang di busbarnya itu saat incoming ataupun outgoing berapa ampernya. Walaupun mungkin di circuit breaker ini sudah dihitung ya. Biasanya adalah 1,25 dikalikan arus nominal seperti itu ataupun 1,15 dikalikan dari arus nominal sehingga biasanya di incoming ini ataupun di pemasangan selfie ini bisa lebih besar sedikit seperti itu atau bisa juga dia di FLA-nya saja untuk di settingnya karena penggunaannya beban ini tidak sampai mencapai FLA dari peralatan tersebut. Kemudian untuk perhitungan di trafo kita juga bisa melihat dari sisi tegangan tinggi ataupun di tegangan rendahnya atau di sisi sekundernya ya. Kemudian ini dibagi akar tiga, nanti akan kita dapatkan ya untuk arus di sisi primer maupun arus di sisi sekunder dari kapasitas dari suatu trafo tersebut. Kemudian untuk source current rating tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi ini source circuit ini berdasarkan dari lokasi atau letak di mananya berbeda panel. Tentunya ini akan berbeda dari titik lokasinya seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaan ya, apakah itu ampere rating, kemudian apa interrupting rating seperti itu. Nah, hal ini bisa dilihat pada nameplate ya. Biasanya kita melihatnya adalah ampere rating. Jadi ampere rating ini yang memang kapasitas dari circuit breaker tersebut. Sedangkan interrupting ini adalah arus maksimum yang dapat merusak suatu peralatan secara aman ataupun disebut sebagai interrupt rating seperti itu. Kemudian pada gambar di sini ini menunjukkan ya bahwa fuse dan juga circuit breaker ini keduanya memiliki interpreting. Namun kebetulan yang disajikan di sini adalah sirkuit. Kemudian yang selanjutnya adalah impedansi. Jadi impedansi ini juga penting untuk dipahami terutama pada saat kita melakukan penggambaran atau menggambar single line diagram ataupun di bagian transformator ya pasti akan memiliki nilai impedansi.
Jadi nilai impedansi ini adalah besaran dari eh, nilai seperti gampangnya adalah hambatan. Jadi mungkin kita di basic elektro satu kita memahami hukum Kirchhoff ya. Jadi, listrik apabila tidak memiliki hambatan atau impedansi ini tentunya tidak menimbulkan arus listrik. Seperti halnya karena memang equipment yang dibuat adalah berupa dari kemudian dari lilitan sehingga dari sini muncul nih nilai dari impedansi yang berupa resistansi dan reaktansinya di trafo maupun di line seperti itu. Nah, biasanya pendekatan nilai yang didapatkan dari mana adalah dari eh, jenis dari material yang dipakai. Mungkin teman-teman masih ingat ya nilai adalah 1/ρ seperti itu. Itulah yang didapatkan sebagai nilai pendekatan yang digunakan untuk melihat nilai resistansi dan impedansi ini dari suatu peralatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah relay. Nah, relay ini sangat sampaikan bahwa pada relay ini ada beberapa jenis ya. Jenisnya 5051, kemudian ada lockout 86 yang sebagai master trip relay saat kita melakukan pengujian 87 diferensial ya biasanya 87 ini biasanya melindungi unit bisa berupa unit busbar, kemudian unit trafo seperti itu. Sehingga bisa tertampil seperti ini nanti bisa kita kan di software etapnya juga gitu dan kita bisa lihat setting-setting dan setting-setting dari relay tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah title atau blok pada single line diagram. Jadi teman-teman isinya title blok ini ada di kop gambar teknik berapa banyak revisi yang telah dilakukan, kemudian referensi drawing dibikin itu menggunakan apa, kemudian ada siapa pelaku eh, yang menggambar approval ataupun yang ACC dari suatu project. Kemudian klien dan juga dokumen judul ataupun gambarnya. Kemudian ini ada revisi single line diagram ini bisa berupa bentuknya ya seperti tanggal-tanggal dalam perubahan revisi yang telah dilakukan. Kemudian di sini ada berupa apa eh, penandaan ya berupa kayak awan gitu yang menandakan ini ada perubahan dari rating di single line diagram tersebut yang terbaru sehingga pada saat kita launching drawing pertama kemudian launching drawing kedua ada untuk menandai perbedaan yang diubah dari rating tersebut seperti apa. Nah, ini ada beberapa ada contoh ya dalam praktis dalam pembuatan single line diagram. Nanti akan kita coba bersama. Mungkin teman-teman yang sudah ada software etap di laptopnya bisa juga dicoba seperti itu. Dan ini adalah akhir dari slide yang saya sampaikan ya. Sehingga ini harapannya bisa teman-teman dapatkan gambaran dalam pembuatan single line diagram tersebut. Ini kebetulan saya juga sudah buka untuk etapnya.
Iya. Sorry. Nah, ini kita bisa pilih ya kalau di etap itu ada si 50 atau 60 seperti itu. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, teman-teman mungkin ada yang membuka mungkin bisa sambil dicoba kalau ada yang membuka. Kita bisa modeling sumbernya ya dari sini gitu. Kemudian kita bisa ada dua cara. Pertama kita menggambar terlebih dahulu atau kita memberi nilai rating komponennya. Ini adalah bentuk sederhana ya dari pembuatan single line diagram. Seperti itu. Nah, kemudian ini bisa langsung ditempelkan saja. Oke, nah ini kira-kira gambarannya sudah kita buat. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang menambahkan relay atau peralatan relay, kita bisa ngambil dari sini ya. Kita pilih CT-nya, karena peralatan proteksi yang dibuat harus ada relaynya. Namun untuk relay tegangan bisa menggunakan PT ya. Nah, ini biasanya bisa menggunakan ini, multifunction relay. Nah, ini multifunction relay ini bisa berupa OCR, bisa berupa diferensial. Seperti itu. Kemudian di sini kan kita modelin PLN. Kemudian di yang lain-lainnya adalah mengikuti. Kemudian swing ini adalah mode operasi dari peralatan. Kemudian ini misalkan di ratingnya kita kemudian short circuit ini bisa dengan menghitung dari nilai impedansi ya. Eh, Terus kemudian saya isi dulu 150. Kemudian biasanya di eh, 5 sampai 10 nih, tergantung dari eh, sistemnya yang dibuat. Kemudian kita sudah klik OK. Nah, itu adalah data-data yang dibutuhkan untuk reload through ataupun hubung singkat. Untuk pasparinya ini kita tidak perlu menambah atau merubah data. Kemudian di trafonya kita bisa menamain atau berupa T saja. Kemudian di sini ada di 20 cafe kemudian untuk sizingnya bisa milih VA, KPA atau FVA bisa disesuaikan satu FVA. Nah, ini bisa dimasukkan saja value-nya. Kemudian impedansi trafo yang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan, tapi kalau ada datanya bisa juga menggunakan data tipikal. Nah, data tipikal ini bisa kita klik saja dengan mengklik data tipikal tersebut. Seperti itu. Nah, ini cukup. Tapi kemudian kalau misalkan ada studi proteksi, kita juga harus menambahkan ya berapa nilai dari index current-nya. Kemudian selanjutnya adalah di bebannya. Di sini bebannya kita bisa masukkan.
Jadi ini adalah ada jenis-jenis beban ya, ada berupa beban yang lam load atau static load. Nah, ini teman-teman cara membedakan dari komposisinya. Biasanya untuk lam load ini adalah 80% motor, 20% adalah statik. Jadi mungkin kalau teman-teman ada beban berupa beban kompresor, beban motor gitu bisa memilih tipe lam load beban ini. Tuh. Nah, ini 80% motor, 20% statik. Nah, berbeda dengan yang static load. Nah, static load ini yang mungkin bisa seperti eh, beban-beban statis, lampu, atau yang lainnya seperti itu. Ini sama kapasitasnya bisa kita isi ya. Jadi yang diisi di eh, KW atau KVA-nya, tapi yang tertampil adalah yang di KVA. Bisa kita isikan. Kemudian faktor dayanya berapa gitu. Cuman untuk single di etap ini itu tidak tertampil atau simbolnya tidak terlihat seperti yang gambar di AutoCAD seperti itu. Oke. Kemudian circuit breaker ini juga bisa kita pilih ya. Jadi ini di rating. eh, Jenisnya apa? Nah, ini jenisnya sangat banyak. Sesuaikan saja sama nilai level tegangan yang mendekati ya. Saya eh, pilih di 23. Nah, nah teman-teman kalau sudah memilih ini, kalau misalkan ada circuit breaker tipe yang sama, bisa langsung di copy saja untuk data peralatan ini. Kemudian bisa masuk ke sini. Kemudian ini di paste ratingnya sudah terlihat atau tertampil. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya adalah rating CT. Cuman rating CT ini juga tidak tertampil gitu. Kita bisa melihat eh, perhitungan sebetulnya berapa nilai sensing yang akan di ini ya. Jadi secara gampang adalah pada saat kita melihat eh, ini FLA-nya kan 28,7. Jadi 28,87 di sisi primer ini akan terbaca 1 ampere pada relay proteksinya. Kemudian ini ada kelas ya, kelas berdasarkan isolasi dari CT tersebut bisa 5B10 atau lainnya. Kemudian ini ya burden. Burden ini nilai hambatan dari CT tersebut ya. Kemudian di relay setting proteksi, nah ini kita pilih input, inputnya dari CT, namun kemudian untuk relay diferensial juga, kemudian base-nya dari FLA trafo ya, jadi yang tersensing nanti 28,87 tersebut. Kemudian ini adalah output, jadi output yang ingin kita di CP berapa, seperti di CP1 ya berarti ya, oke, kita oke kan. Kemudian di vouchernya, nah di vouchernya ini adalah yang dipilih kita pakai jenis dari tipe apa yang akan digunakan. Nah, kita pakai nilai ABB, kemudian ini function, misalkan kita untuk ya perkara misalkan pakai di RF atau RP berapa seperti itu. Nah, ini akan tertampil ya. Jadi eh, device yang 28,87. Kemudian di sini di relaynya adalah primernya adalah 8,4 seperti itu. Untuk setting satu, nah dia di angka 28. Nanti tinggal disesuaikan ya settingnya. Jadi ini adalah data untuk kita setting di OCR ya di 50 51 50 51G yang groundnya.
Kemudian yang di LVCP juga sama. Kalau untuk fungsi proteksi kita bisa pilih untuk library-nya bisa berupa di sini ya adalah yang MCCP, kalau Power CP ini adalah yang ACP seperti itu. Biasanya yang Power CP ini yang nilai dari ampernya di atas 800. Nah, ini di atas 600. Tapi kalau yang molded CP atau MCCP ini bisa kecil-kecil nilai switching dari ampernya. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian trip device yang di sini ya, ini juga bermacam-macam. Ada solid state, kemudian ada thermal magnetic, terus ada yang untuk motor juga kayak gitu. Nah, ini kalau yang trip kemudian modelnya ada ini adalah eh, device yang ada di etap, jadi bisa kita pilih. Oke. Nah, ini adalah gambarannya. Mungkin kalau kita lihat di sini kok masih terjadi merah, ini biasanya adalah over dari ini. eh Bisa dilihat dari gambar lonceng ini ya. Term di apa kayak gitu. Nah, seperti ini kan ada overload karena dia operasinya 200 gitu. Jadi dia perlu nilai ampere yang cukup tinggi. Nah, itu kurang lebih ini masih ada yang merah ya. Nah, itu bisa nanti diubah atau di adjust ya dari teman-teman terkait dengan pembuatan single line diagram dan materi yang disampaikan, kemudian hands-on dalam dan single line diagram serta sistem proteksinya seperti itu. Mungkin dari sini ada yang disampaikan atau yang ditanyakan, silahkan. Oke, mungkin dari teman-teman semua nih, ada yang mau ditanyakan gak nih? Setelah tadi mendengarkan pematerian dari Pak Riki terkait dengan tadi ada apa sih namanya di etap juga kita simulasi dan lain-lain. Mungkin dari teman ada yang masih kebingungan atau ada yang ini saya mau nanya ini nih atau pokoknya ada yang masih kurang paham gitu boleh ditanyain, boleh diketik di kolom komentar atau mungkin boleh juga di dan juga langsung ditanyakan aja on mic. Ini dari Oke, izin Pak Riki, izin bertanya Pak. Mungkin tadi disebutkan bahwa mungkin agak ini Pak ya, agak melenceng dikit. Ketika memasang instalasi solar PV di suatu industri atau di suatu pabrik itu kadang seperti Bapak ya, seperti yang Bapak jelaskan itu yang tadinya jarang trip jadi trip itu. Itu maksudnya gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak untuk terkait hal itu Pak. Iya, itu yang ini apa saat saat pemasangan ini PLTS atap gitu.
saat ada efek pemasangan atap, nah itu dapat open trip ternyata di sistem peralatannya di sana gitu. Biasanya karena ada penyesuaian beban atau gimana Pak? Biasanya kalau ada Iya, karena indikasi sih belum ada indikasi bentuk gara-gara apa ya, karena setelah ada pemasangan PLTS itu, jadi yang jadi sebabnya gitu. Makanya dari permintaan di tender tersebut meminta kalau harus ada ini apa studi ulang gitu untuk melihat dampaknya seperti apa. Oke Pak, terus misalkan ini Pak, yang masalah SLD itu, kan kita mau buat suatu SLD itu Pak untuk bangunan atau misalkan pabrik yang baru gitu Pak. Apakah di sekarang ini udah ada verifikator gitu Pak? Atau emang harus melalui verifikator itu biar sah di apa namanya? Iya, ada biasanya kan Gimana Pak? pada saat kita pembangunan pabrik baru itu kan ada ini ya pembuatan SLO ya. Nah, itu kan ada memverifikasi apakah koneksi yang kita buat dari SLD tersebut drawingnya sesuai dengan kondisi realnya seperti itu. Oh, itu berarti SLO untuk instalasi rumahnya atau SLD-nya aja Pak? Iya, instalasi instalasi rumah ataupun instalasi industri gitu. Dan biasanya pada saat kita melakukan koneksi gitu juga ada ini apa kayak pengecekan wiringnya gitu, pengecekan koneksinya kemana-kemananya gitu. Nah dari situ kan dibuat ya nanti asbult yang dibikin itu sesuai atau belum sesuai dengan kondisi real yang dipasang gitu. Nah, itu kalau SLO itu kadang hanya dicek SLD atau material juga, Pak? Kalau buat di ini, Pak, ya, di industri, Pak, ya? SLO itu biasanya ini setelah selesai nah, itu menjadi salah satu syarat dalam pemasangan instalasi harus memiliki SLO di suatu industri atau instalasi pabrik tersebut gitu. Bisa rumah, bisa pabrik, bisa di industri gitu. Oh iya, iya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak atas Oke, jawabannya. sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Fauzan yang udah uh, menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Pak Rifki atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih ada Kak Sinta, Kak Ahmad Fauzi, ada yang kan mungkin ada yang masih bingung nih terkait dengan SLD atau yang relate dengan apa yang dipelajari saat di kampus atau mungkin di tempat kerja bagi yang sudah kerja. Mungkin aku gak ngerti ini atau apa gitu yang ingin didiskusikan mungkin atau ditanyakan gitu. Boleh nih. Atau ini ada Yon, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait SLD dan teman-teman lainnya.